Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah, suami wajib tahu. Jangan lakukan ini kalau mau istri lahiran normal. Hore? Atau horor? Banyak suami gak sadar kalau kebiasaan mereka di dapur bisa menghancurkan peluang istri melahirkan normal. Bahkan, bisa bikin bayi dalam kandungan berisiko lahir lewat operasi. Kamu masih sering lakukan ini? Stop sekarang juga. Ada 11 kesalahan fatal yang sering dilakukan suami di dapur. Mulai dari makanan beracun, minuman berbahaya, sampai kebiasaan sepele yang bikin istri makin susah melahirkan. Jangan sampai nyesel belakangan, karena bisa jadi, kesalahan kecil yang kamu anggap remeh ini malah bikin istri tersiksa saat persalinan. Nomor 7 dan 9 sering banget dilakuin, padahal bahaya banget. Jangan ambil risiko. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Masak pakai minyak jelantah berulang kali. Banyak suami yang mungkin berpikir, minyak masih bening, masih bisa dipakai. Tapi, tahukah kalian? Minyak jelantah yang digunakan berulang kali bisa berubah jadi racun. Kandungan lemak trans yang tinggi dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh, termasuk pada ibu hamil. Jika ini terjadi, ibu bisa mengalami komplikasi seperti tekanan darah tinggi atau gangguan metabolisme yang memengaruhi perkembangan janin. Selain itu, minyak jelantah mengandung radikal bebas, zat berbahaya yang bisa merusak sel-sel dalam tubuh. Radikal bebas ini bisa meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah atau bahkan mengganggu keseimbangan hormon ibu yang berperan dalam menentukan jenis kelamin bayi. Jadi, kalau kalian masih sering pakai minyak bekas, stop sekarang juga. Lebih parahnya lagi, konsumsi minyak yang sudah rusak bisa melemahkan daya tahan tubuh ibu hamil. Ketika daya tahan tubuh turun, ibu lebih rentan terkena infeksi atau komplikasi saat persalinan. Kalau ingin istri melahirkan dengan lancar dan bayi laki-laki tumbuh sehat, pastikan makanan yang dimasak sehat dan bebas dari minyak jelantah. 2. Nggak mau bantuin masak makanan bergizi. Banyak suami berpikir bahwa urusan masak adalah tugas istri. Padahal, ketika istri hamil, tubuhnya bekerja 2 kali lebih keras untuk memberi nutrisi ke bayi. Kalau suami nggak mau bantuin masak makanan bergizi dan malah membiarkan istri makan seadanya, itu sama saja dengan membahayakan kesehatan ibu dan calon bayi. Makanan bergizi sangat berpengaruh pada proses persalinan. Protein, zat besi, kalsium, dan asam folat adalah nutrisi utama yang harus terpenuhi agar ibu kuat saat melahirkan. Kalau selama kehamilan istri kekurangan nutrisi, risiko persalinan bermasalah semakin besar. Bisa jadi tenaga ibu kurang saat mengejan, atau bahkan harus operasi karena tubuhnya nggak cukup kuat. Makanya, suami harus mulai belajar minimal masak makanan sederhana yang sehat. Jangan biarkan istri kelelahan di dapur. Kalau kalian benar-benar sayang, pastikan dia mendapat makanan yang bernutrisi supaya persalinannya nanti lancar. 3. Sering masakin mie instan atau fast food. Mie instan memang enak dan gampang dibuat. Tapi kalau kalian sering kasih ini ke istri yang sedang hamil, kalian sedang merusak kesehatannya pelan-pelan. Mie instan dan fast food mengandung MSG, natrium tinggi, serta pengawet yang bisa mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh. Ini berbahaya, karena hormon ibu punya peran besar dalam perkembangan janin dan juga kelancaran persalinan. Terlalu banyak konsumsi makanan instan juga bisa bikin tekanan darah naik dan risiko diabetes meningkat. Kalau tekanan darah istri tidak stabil,
Bisa-bisa dokter melarang persalinan normal dan menyarankan operasi. Belum lagi kandungan garam yang tinggi bisa bikin kaki istri bengkak, yang bikin dia makin susah bergerak dan lebih cepat lelah. Jadi, meskipun praktis, lebih baik hindari mie instan dan fast food. Kalau mau yang cepat dan sehat, kalian bisa buat nasi dengan lauk sederhana seperti telur rebus dan sayur bening. Mudah, sehat, dan pastinya lebih aman buat ibu hamil. 4. Nggak ngontrol asupan gula dan garam. Gula dan garam berlebihan adalah musuh utama ibu hamil. Kalau suami nggak bisa ngontrol makanan istri, siap-siap aja menghadapi risiko diabetes kehamilan dan tekanan darah tinggi. Dua kondisi ini sangat berbahaya karena bisa bikin proses persalinan lebih sulit atau bahkan menyebabkan bayi lahir dengan komplikasi. Terlalu banyak gula bisa menyebabkan kenaikan berat badan drastis pada ibu dan bayi. Bayi yang terlalu besar bisa membuat persalinan normal menjadi lebih sulit, bahkan meningkatkan kemungkinan harus lahir lewat operasi sesar. Bukan cuma itu, lonjakan gula dalam darah juga bisa bikin ibu cepat lelah dan sulit mengontrol emosinya. Sementara itu, garam yang berlebihan bisa menyebabkan retensi cairan yang membuat tubuh ibu membengkak. Kalau sudah begini, tekanan darah naik, risiko preeklamsia meningkat, dan persalinan normal bisa jadi semakin berisiko. Makanya, mulai sekarang kurangi gula dan garam dalam masakan, dan ganti dengan bahan yang lebih sehat seperti rempah-rempah alami. 5. Males nyuci peralatan masak. Dapur yang kotor adalah sarang bakteri. Kalau suami sering males cuci peralatan masak, bisa jadi bakteri dan kuman berkembang biak tanpa disadari. Bayangkan kalau istri yang sedang hamil makan makanan yang terkontaminasi bakteri, ini bisa menyebabkan infeksi pencernaan, keracunan makanan, bahkan gangguan kesehatan pada janin. Lebih dari itu, alat masak yang nggak dicuci bersih bisa meninggalkan zat kimia berbahaya dari sisa makanan atau sabun pencuci piring. Kalau ini sampai masuk ke tubuh ibu hamil, bisa memengaruhi perkembangan otak bayi atau bahkan meningkatkan risiko kelahiran prematur. Jadi, buat para suami, jangan malas bersihin dapur. Pastikan wajan, pisau, talenan, dan alat makan selalu dicuci bersih sebelum dipakai. Ingat, kesehatan istri dan calon anak ada di tangan kalian juga. 6. Masak pakai bahan kimia berbahaya. Pernah dengar kalau peralatan anti lengket yang sudah tergores bisa berbahaya? Banyak suami yang gak sadar kalau memasak dengan panci atau wajan yang rusak bisa melepaskan zat kimia beracun seperti PFOA dan PTFE. Kalau zat ini masuk ke dalam makanan, bisa berdampak buruk pada kesehatan ibu hamil dan janin. Zat kimia ini dapat mengganggu keseimbangan hormon, yang bisa memengaruhi perkembangan organ janin, termasuk sistem reproduksinya. Kalau sampai terganggu, bisa jadi jenis kelamin bayi berubah di tengah kehamilan atau malah mengalami kelainan bawaan. Selain itu, zat kimia ini juga bisa melemahkan daya tahan tubuh ibu, membuatnya lebih rentan terkena infeksi saat melahirkan. Makanya, pastikan alat masak yang dipakai aman dan tidak mengelupas. Kalau wajan sudah tergores, lebih baik ganti dengan yang baru atau gunakan bahan masak seperti stainless steel atau cast iron, yang lebih sehat dan tahan lama. Jangan sampai karena malas ganti alat masak, kesehatan istri dan bayi jadi taruhannya. 7. Sering bikin minuman bersoda atau berkafein. Banyak suami yang gak sadar kalau soda dan kafein itu bahaya banget buat ibu hamil. Kafein yang terlalu banyak bisa meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah. Sedangkan soda mengandung kadar gula tinggi yang bisa memicu diabetes kehamilan. Kedua hal ini bisa membuat persalinan jadi lebih sulit. Kafein juga bisa mengganggu penyerapan zat besi, yang sangat penting untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Kalau ibu kekurangan zat besi, tubuhnya bakal lebih lemah dan lebih sulit mengejan saat persalinan. Hasilnya, bisa jadi harus operasi sesar karena tenaga tidak cukup untuk melahirkan normal. Jadi, kalau istri kepengen minuman segar, jangan kasih soda atau kopi. Lebih baik buat jus buah segar tanpa gula tambahan, atau air kelapa yang bagus untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Ini jauh lebih aman dan bisa membantu tubuh ibu tetap kuat saat menghadapi persalinan.
8. Masak daging setengah matang. Buat yang suka steak setengah matang, hati-hati kalau istri ikut makan. Daging yang belum matang sempurna bisa mengandung bakteri berbahaya seperti Salmonella dan Listeria, yang bisa menyebabkan infeksi serius pada ibu hamil. Kalau terkena infeksi ini, bukan cuma ibu yang berisiko, tapi juga janin dalam kandungan. Bakteri dalam daging setengah matang bisa masuk aliran darah ibu dan menyebabkan keracunan makanan, diare, atau bahkan keguguran dalam kasus ekstrim. Selain itu, infeksi ini bisa melemahkan tubuh ibu menjelang persalinan, sehingga ia tidak punya cukup tenaga untuk melahirkan secara normal. Jadi, pastikan semua daging matang sempurna sebelum dikonsumsi. Kalau memang suka steak, pilih yang medium well atau well done, dan pastikan ayam, ikan, serta telur juga dimasak dengan benar. Jangan ambil risiko hanya karena selera makan. 9. Masak dengan posisi yang gak nyaman buat istri. Banyak suami yang gak peka kalau istri yang sedang hamil itu gampang lelah. Apalagi kalau harus berdiri lama di dapur. Kalau istri sering memasak dalam posisi yang tidak nyaman, ini bisa menyebabkan sakit punggung, kaki bengkak, dan tekanan berlebih pada rahim. Dampaknya, persalinan bisa jadi lebih sulit. Karena tubuh istri sudah kelelahan selama kehamilan, bisa jadi dia kehilangan tenaga saat proses melahirkan. Bahkan, terlalu sering berdiri lama bisa meningkatkan risiko kelahiran prematur atau persalinan lama yang melelahkan. Sebagai suami, tugas kalian adalah membantu meringankan beban istri. Kalau bisa, bantu masak atau setidaknya sediakan kursi agar istri bisa duduk saat memasak. Jangan sampai karena malas bantuin, istri jadi harus menanggung risiko besar saat melahirkan. 10. Masak tanpa memperhatikan asupan zat besi. Zat besi adalah nutrisi penting yang harus dipenuhi selama kehamilan. Tanpa cukup zat besi, ibu bisa mengalami anemia, yang membuatnya mudah pusing, lemas, dan kurang tenaga saat persalinan. Ini bisa jadi penyebab utama kenapa beberapa ibu kesulitan melahirkan normal. Banyak suami yang gak sadar kalau makanan yang mereka masak kurang mengandung zat besi. Kalau setiap hari cuma masak nasi dengan lauk seadanya tanpa protein hewani atau sayuran hijau, itu sama saja dengan mengurangi peluang istri melahirkan dengan lancar. Bayi juga butuh zat besi untuk perkembangan otaknya. Jadi, mulai sekarang, pastikan menu makanan harian istri kaya akan zat besi, seperti daging merah, bayam, telur, atau kacang-kacangan. Kalau suami bisa bantu masak makanan kaya zat besi, istri bakal lebih kuat saat melahirkan dan bayi akan lahir dengan sehat. 11. Nggak mau belajar masak. Ini nih yang paling parah. Banyak suami yang cuma mengandalkan istri untuk urusan dapur. Padahal saat hamil, istri butuh istirahat lebih banyak. Kalau suami nggak mau belajar masak dan terus mengandalkan makanan instan atau beli di luar, kesehatan ibu dan bayi bisa terancam. Masakan rumahan itu jauh lebih sehat dibanding makanan dari luar yang sering mengandung MSG, pengawet, dan bahan kimia berbahaya. Kalau istri terus-terusan makan makanan seperti ini, bisa-bisa tubuhnya lemah saat melahirkan dan harus menjalani operasi. Jadi, kalau kalian benar-benar sayang istri, minimal belajarlah masak makanan sederhana yang bergizi. Gak perlu jago, yang penting niat untuk membantu. Karena pada akhirnya, kelancaran persalinan istri juga bergantung pada peran suami di dapur. Jadi, buat para suami, jangan lagi lakuin kesalahan-kesalahan ini ya. Kalau kalian benar-benar sayang sama istri dan ingin dia melahirkan anak laki-laki dengan normal, ayo mulai berubah dari sekarang. Tulis di kolom komentar, kesalahan nomor berapa yang masih sering kalian lakukan? Atau kalau kalian punya tips tambahan, share juga ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak suami yang sadar betapa pentingnya peran mereka di dapur. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.